Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Anggis Prayoga. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sistem informasi manajemen tidak hanya lagi sekedar menjadi alat bantu saja, melainkan sebuah fondasi strategis yang mendasar bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di hampir semua sektor. Dengan adanya sistem informasi manajemen, organisasi dapat mengintegrasikan data, menganalisis informasi dengan cepat, dan merespon dinamika pasar yang lebih adaptif dan juga inovatif. Ini bukan hanya sekedar tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan inovasi dalam pelayanan dan juga pengalaman pengguna. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa telah mengamati secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di berbagai sektor, mulai dari sektor manufaktur, sektor bisnis, perbankan, maupun sektor pendidikan. Diharapkan dengan adanya observasi ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran krusial teknologi ini dalam transformasi organisasi dan juga strategi bisnis. Baik, selamat menyaksikan presentasi hasil observasi dari mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Widuri. Saya adalah mahasiswi STEBI Global Mulia Cikarang. Saya prodi Ekonomi Syariah angkatan 2022. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anggi Setia Prayoga. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini apa-apa saja yang akan saya tampilkan pada video kali ini, yaitu tentang pengertian sistem informasi manajemen, tentang profil objek penelitian, tentang gambaran umum SIM yang diterapkan, terus ada fungsi dan fitur, terus manfaat SIM, terus kelemahan, serta rencana pembangunan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Sistem menurut Tata S, sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi, menurut Shinansky dan Plusen, informasi adalah pemrosesan data yang tampak dalam konteks untuk menyampaikan arti kepada orang lain. Sedangkan manajemen adalah bentuk pengorganisasian, kontrol, dan pengkoordinasian SDA untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Itu menurut Ricky W. Griffin. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu menurut Gordon B. Darwis adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Kali ini saya akan membawa satu teori sistem informasi, yaitu tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan itu dengan baik. Prosesnya meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, pengiriman produk, serta pengembalian produk. Jadi video kali ini, hasil presentasi kali ini itu kita sudah mengobservasi kepada salah satu perusahaan untuk diteliti sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah profil objek penelitiannya. Disclaimer ya, ini perusahaannya disamarkan karena tidak ingin diberitahu lah untuk umum gitu. Jadi ini kita samarkan aja ya. Yang pertama yaitu nama objeknya yaitu PT Satu Nusa.
Terus ada alamat objeknya yaitu di DKI Jakarta, berdiri sejak 1969. Kalau untuk struktur dan tingkatan manajemennya itu ada komisaris, direktur operasi, general manager, manager maintenance, sama engineering maintenance. Nah, selanjutnya ada gambaran umum SIM yang diterapkan di perusahaan ini. Jadi untuk 2024 ini ada SIM yang baru diterapkan yaitu namanya SCM, Supply Chain Management. Nah, ini baru saja diterapkan di tahun 2024 di perusahaan ini. Tapi sebelum di 2024, sebelum SCM itu ada namanya sistem SAP, yaitu System Application and Product in Data Processing. Nah, kenapa SAP ini yang akhirnya diubah menjadi SCM? Dikarenakan ya emang penggunaan SAP ini lebih rumit dibandingkan SCM. Jadi alangkah baiknya menggunakan yang lebih simple tetapi manfaatnya juga lebih banyak begitu. Apa saja sih tujuan penerapan sistem informasi manajemen di PT Satu Nusa ini? Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, meminimalkan biaya, dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi sistem informasi itu bisa dilihat seperti di atas ini ya teman-teman, di atas ini. Yang pertama ada pengumpulan data untuk pengelolaan data, penyimpanan data, pendukung operasional, pendukung pengambilan keputusan, serta distribusi informasi. Nah, fitur-fitur apa saja nih yang ada di sistem informasi manajemen di perusahaan tadi yang kita ambil yaitu yang SCM ya, Supply Chain Management. Nah, yang pertama ada inbox. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi SCM ini, masuk gitu kan. Nah, itu ada 5 menu. Yaitu yang pertama ada inbox, yaitu inbox ini untuk approval pengajuan material. Yang kedua ada monitoring, untuk memonitoring proses pengajuan material. Yang ketiga ada tracking SR, yaitu untuk mencari nomor material ataupun nomor jasa. Yang keempat ada e-katalog, yaitu untuk mengetahui nomor material, gambar material. Nah, ini kayak e-katalog ini bentuknya itu kayak Shopee gitu. Bisa lihat barangnya, bisa lihat detail barangnya gitu. Yang kelima ada list request material gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengajukan material, kita di inbox, terus untuk melihat udah sampai mana proses pengajuan material kita yaitu di monitoring. Lalu, apa saja manfaat sistem informasi manajemen? Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas bisnis. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Yang kelima, mengurangi biaya dan resiko. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang ketujuh, lebih terintegrasi. Yang terakhir, dapat diakses banyak orang atau multiple gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kelemahan dan kekurangan sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan ini. Yang pertama yaitu ketika ingin menginput ID material itu harus menggunakan data yang banyak. Karena kalau mau menginput barang itu datanya harus banyak dan kencang gitu. Kalau enggak dia enggak input. Terus yang kedua, rentan terhadap ancaman keamanan. Nah, bisa seperti kebocoran data, terus bisa juga kayak serangan cyber gitu. Itu rentan banget dan itu baru terjadi di tahun ini. Di bulan-bulan bulan Mei. Di bulan Mei itu Mei April begitu. Maret April Mei gitu. Terjadi serangan cyber dan kebocoran data dan itu alhamdulillah sudah diperbaiki dan sekarang sudah kembali baik seperti semula. Terus selanjutnya ada membutuhkan kondisi internet yang baik. Di internet harus ke-9 yaitu ada rencana pengembangan SIM. Nah, pengembangan, pengawasan, dan pengelolaan data, terus juga ada pengembangan model SIM, terus juga ada uji coba dan evaluasi pengembangan menu dan fitur.
Nah, jadi setiap beberapa bulan sekali SIM itu akan dikembangkan menjadi lebih baik lagi, baik itu segi menu fiturnya maupun segi pengelolaan datanya. Baiklah, berakhir sudah presentasi saya pada kali ini. Nah, di atas ini adalah dokumentasi sewaktu kami ataupun saya observasi. Mungkin jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya harus bisa begitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.